Kali ini, kami akan memperlihatkan bahwa betapa bedanya cara berpikir kaum Melayu Malaysia dengan bangsa Indonesia. Hal itu terjadi karena proses pembentukan negara Indonesia dan Malaysia yang amat berbeda. Jadi, slogan serumpan-serumpun sebenarnya tidak ada gunanya sama sekali. Karena pada dasarnya memang, bangsa Indonesia dan kaum Melayu di negeri kasino itu memiliki pengalaman berbangsa dan bernegara yang berbeda. Cara berpikirnya pun beda sekali. Bangsa Indonesia sudah terbiasa dengan adanya persamaan hak dalam segala bidang. Tapi hal itu tampaknya sulit dilaksanakan di negeri kasino. Nah, saat ini, di Malaysia cukup hangat diperbincangkan mengenai sistem kuota dalam pendidikan. Rupanya selama ini berlaku sistem kuota, yakni sebanyak 90% kursi di perguruan tinggi negeri diberikan pada kaum bumi putera. Adapun, kaum non-bumi putera hanya mendapat jatah 10%. Jatah untuk bumi putera, yang sebagian besar kaum Melayu itu, amat besar. Karena mereka sebenarnya hanya sekitar 60% dari total penduduk Malaysia. Itulah yang selalu menjadi isu yang panas setiap tahun ketika musim penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Pemerintah Malaysia memang mengadakan program matrikulasi yang memberikan kesempatan tambahan terhadap kaum Cina dan India. Mereka yang nilainya bagus diberi kesempatan lagi untuk masuk perguruan tinggi negeri tertentu. Tapi hal itu tetap tidak banyak membantu. Karena lewat sistem kuota, anak-anak bumi putra yang nilai rendah bisa masuk perguruan tinggi negeri. Adapun anak non-bumi putra, dengan nilai yang sama, mereka tidak bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Inilah yang tidak adil. Berikut ini adalah berita dari media Malaysia kini berkaitan dengan kuota pendidikan tersebut. Tindakan kerajaan menghapuskan halangan pelajar bukan Melayu berpencapaian tinggi untuk kematrikulasi tidak bermakna selagi kuota 90% bumi putera yang tidak seimbang masih ada. Menurut pengarah Lawyers of Liberty Zaid Malik, sistem kuota itu mengabaikan hak bukan bumi putera terhadap pendidikan seperti yang dijamin di bawah Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Zaid berkata demikian ketika menjawab pengumuman Anwar bahawa pelajar dari semua kaum yang mendapat 10A dan ke atas dalam SPM akan diberi peluang menyertai program matrikulasi. Semalam, Anwar menegaskan keputusan itu adalah untuk meredakan ketegangan kaum di negara ini. Mengulas lanjut, Zaid berkata, pengumuman Anwar pada Ahad tidak progresif seperti yang digembar-gemburkan dan ia tidak jelas bagaimana ia boleh memperbaiki sistem kuota yang tidak adil yang wujud pada masa ini. Zaid seterusnya mendakwa bahawa pengumuman Anwar menyebabkan pelajar bukan bumi putera yang mendapat 7A, 8A atau 9A dalam SPM mereka terpinggir. Zaid mempersoal sama ada mereka tidak layak mendapat tempat di matrikulasi dan patutkah mereka dihukum dan dinafikan tempat di matrikulasi kerana warna kulit mereka. Itulah masalah kuota dalam dunia pendidikan di Malaysia. Masalah seperti itu selalu jadi isu sensitif di Malaysia, dan kaum Melayu senantiasa berusaha mempertahankan sistem tersebut. Dan hal ini dianggap sebagai pelaksanaan dari keistimewaan Melayu. Bagi orang Indonesia, tentu saja amat aneh. Sebab di Indonesia, siapapun, dari suku dan kaum apapun, bisa masuk perguruan tinggi negeri, asalkan nilainya bagus atau lulus tes. Dan persaingannya amat sengit. Kini kita jadi mengerti bahwa adanya keistimewaan kaum Melayu seperti inilah yang menyebabkan negeri kasino sulit membentuk satu bangsa Malaysia. Bahasa Melayu pun akhirnya akan sulit menjadi bahasa pemersatu. Dengan adanya sistem seperti itu pula, kaum Cina dan India tentu saja tidak mau menghapus sekolah vernakuler mereka. Mereka pun enggan menggunakan bahasa Melayu. Dan mungkin, karena dihasilkan dari sistem pendidikan seperti itu pula, selama ini kita sering menghadapi profesor Melayu Malaysia yang berpikiran aneh, yang suka berhalusinasi. Sebagian netizen Melayu Malaysia pun memiliki pola pikir serupa. Jangan-jangan pula, mereka itu sebenarnya berkemampuan rendah, tapi karena ada sistem kuota, kaum Melayu negeri kasino itu bisa belajar hingga perguruan tinggi, sampai lulus. Karena itu,
Mereka mudah pula dibodohi oleh para profesor mereka. Buktinya, sebagian kaum Melayu Malaysia masih terjebak dalam halusinasi alam Melayu. Dan kalau berdebat dengan netizen Indonesia, sering muter-muter tidak jelas. Dengan adanya sistem kuota, kaum Melayu Malaysia justru memperlihatkan bahwa mereka adalah kaum yang sangat lemah. Mereka tidak sanggup bersaing secara adil dan sehat dengan kaum lain. Padahal, selama ini mereka suka gembar-gembor sebagai kaum paling hebat di alam semesta, keturunan Nabi dan semacamnya. Tapi nyatanya, menghadapi kaum Cina dan India pun, mereka amat ketakutan. Itulah ulasan singkat kami. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.